Ya, pemirsa, kembali kami ajak Anda berdialog bersama dengan narasumber. Tadi saya juga sudah ada narasumber yang siap untuk saya wawancara, tapi nampaknya ada kesibukan lain. Kalau gitu kita lanjut ngobrol. Mas Rizal, ini mungkin adakah analisa ataupun survei lain yang menjadi perbincangan teratas dari hasil Anda? Sebenarnya ada 3 peak perbincangan. Pertama adalah ketika kick off. Mulai deh. Netizen minta atau mengajak, ayo kita tonton gitu ya. Yang kedua adalah ketika terjadi gol. Itu pada menit itu perbincangan itu tinggi sekali dan isinya kebanyakan adalah kata-kata gol dan gol semua. Masuk gol, lolos kita ke final kira-kira gitu. 10 menit, 15 menit setelahnya juga naik lagi perbincangan itu. Terutama di Twitter. Isinya adalah kok gitu sih? Kok dianulir sih? Kok wasitnya begini sih? Kok nggak wasitnya ya kekecewaan, banyak sekali kekecewaan terhadap wasit ketika dianulir itu. Jadi ada 3 peak perbincangan, tiga-tiganya, 2-nya positif, 1 lagi sangat negatif. Kira-kira kayak gitu. Dan perbincangan negatif ini kemudian agak mereda malam hari, tapi juga kemudian naik lagi setelah pelatih timnas kita STY berkomentar di IG tentang harusnya ini wasit yang memimpin tidak lagi layak memimpin pertandingan sepak bola ke depan. Kepemimpinan wasit dia tidak lagi layak memimpin sepak bola ke depan gitu ya. Tidak lagi menjadi wasit lah. Itu kemudian perbincangan netizen juga mengamini apa yang disampaikan oleh ST. Itu tinggi juga itu, Mbak. Di semua kanal gitu. Oke. Mas Budi, menanggapi tadi yang perbincangan paling atas saat ini. Bahwa kita ini bukan hanya supporter bola, tapi keseluruhan masyarakat Indonesia itu dihadapkan pada situasi bagaimana cara mengkonsumsi dan mendapatkan informasi yang benar, yang detail. Sehingga ketika terjadi gol, itu rame, tapi ketika gol dianulir, mereka nggak tahu penyebabnya itu apa. Nah, inilah yang dalam bahasa modern itu disebut dengan fenomena yang namanya itu post-truth. Jadi di mana orang sudah tidak peduli lagi terhadap fakta yang objektif, fakta yang rasional, tapi lebih kepada kedepannya itu adalah hubungan antara emosional. Dan emosional attachment antara supporter dengan tim nasional kita ini sudah sedemikian lekat. Jadi ketika ada situasi yang tidak menguntungkan bagi tim nasional, itu pasti supporter akan bereaksi. Supporter akan merespon itu dengan cara mereka sendiri. Dan mereka melakukan respon itu di dunia digital. Nah, ditambah lagi, ketika Coach Sintayong membalas percakapan itu terjadi lonjakan yang tadinya udah redam, ini disiram bensin lagi nih sama kebakar lagi. Ya artinya bahwa tim nasional ini sudah sangat demikian dijadikan idola. Masyarakatnya butuh idola, supporter ini butuh harapan. Dan ketika Coach Sintayong melakukan itu yang langsung diikuti oleh semua supporter Indonesia, oleh netizen di jagat raya, bahwa ini adalah sebuah tren atau fenomena yang bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik. Baiknya di mana bahwa Indonesia ini memiliki simbol sekarang, simbol harapan melalui sepak bola. Tapi tren tidak baiknya yang saya khawatirkan bahwa ini kan tidak ada sebetulnya pemain timnas kita yang komplain terhadap wasit secara keseluruhan. Mereka mengambil jalan kesatria, oke, kita kalah di semifinal, tapi kita akan tatap pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak. Kita akan pastikan bahwa kita akan lolos ke Olimpiade. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah sikap yang 39% itu tadi kan, sportif itu tadi. Bahwa ini kita jangan mengotori kewibawaan tim nasional kita, kerja keras tim nasional kita, bahwa mereka ini mereka berhak mendapatkan simpati dan empati, tapi sikap para pendukung juga jangan mengotori kewibawaan itu. Jadi tetap kita fokus, tanggal 2 Mei kita dukung tim nasional kita, insya Allah kita akan lolos Olimpiade Paris bersama-sama dengan jalan satria kita. Tetap fokus ya, kita dukung timnas Indonesia, apalagi masih ada kesempatan lawan Irak. Nah, wasitnya sama lagi nih. Nanti mungkin bisa dibahas tren analisa perbincangan netizen seperti apa. Apakah masih ada wasit yang diperbincangkan? Terima kasih Mas Rizal, terima kasih juga Mas Budi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Yaitu dia Kamarati, Alfa Tauhid dan juga pemirsa perbincangan saya langsung dari Velodrome bersama dengan narasumber. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Analis sangat tajam sekali
jangan mengotori perjuangan timnas dengan komentar-komentar yang tidak baik. Setuju, saya setuju. Jangan sampai wibawa timnas ini hancur karena memang komentar-komentar netizen. Tenang aja, namanya juga pertandingan, ada menang, ada kalah. Nanti kan kita juga ada persiapan melawan Irak nantinya ya. Harapannya insya Allah ya menang, amin tentunya. Amin. Daripada ngasih komentar tajam, mending kasih pantun buat Aduh, timnas. masih Boleh ada ya? lagi. Masih dong kita punya pantun buat timnas. Silakan, Alfat. Harum, kesini katanya. Sorry. Oke, harum wangi rumah papa di Sentiong. Cakep. Meskipun dicurangi, maju terus Opa Sintayong. Cakep. Kalau Alfat udah ngasih pantun, nggak afdol. Rati juga nggak ngasih pantun nih ya. Pergi ke Kalimantan, ke rumah Pak Maman. Cakep. Walau kalah dari Uzbekistan, juara 3 insya Allah aman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harus bisa menang nih juara 3 nih, masuk Olimpiade Paris. Amin.